Karupenmas, kemudian Karupropos, terima kasih Ujin dan rekan-rekan Polri yang mendampingi. Kemudian saya sampaikan pada rekan-rekan media, di belakang saya juga ada Wakapuspen TNI, kemudian Wasintel Panglima TNI, kemudian Dansat Cyber TNI, kemudian ada Kadispen Angkatan yang ada juga di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan ucapan terima kasih dari saya pribadi maupun TNI serta Polri bahwa rekan-rekan media berkenan hadir meluangkan waktu di hari libur Maulid Nabi ini untuk mendengarkan penyampaian saya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi rekan-rekan media, bahwa sudah menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Puspen TNI untuk memberikan pemberitaan yang positif dan benar, karena berkaitan dengan beredarnya foto, video maupun konten-konten yang bernarasi negatif, kemudian framing-framing yang menyesatkan, yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah, itu bahwa itu hoax, tidak benar. Namun dengan perjalanan waktu ternyata foto, video, dan konten-konten itu dijadikan bahan oleh media maupun orang untuk mendiskreditkan TNI. Ya. Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI. Ya, seperti kita lihat sendiri bagaimana rekan-rekan prajurit, ya kan, itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Jadi sama-sama kepanasan, sama-sama kena lempar batu, sama-sama kena lempar hebel, sama-sama kena gas air mata, bahkan ada yang kena bom molotov. Ya. Tapi jangan sampai framing negatif itu malah lebih kuat daripada segala apa yang kita kerjakan selama ini. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoax. Yang pertama, terkait berita hoax Bais TNI dituduh provokator dan prosudimu. Ini perlu kami jelaskan juga, karena seperti saya sampaikan tadi, begitu foto, kemudian video, konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah. Ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat, kemudian antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri. Ya. Terkait dengan anggota Bais TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota Bais TNI, ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya, karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator, ya, itu tidak benar. Ya.
Oleh karena itu saya sampaikan di sini kronologisnya, silakan nanti rekan-rekan melihat dan mencatat ya, waktu demi waktunya, karena memang sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan Polri. Sampai dengan saat ini tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polri. Ya, itu supaya digarisbawahi dan disampaikan nantinya. Ya. Personel BAIS TNI melaksanakan tugas intelijen, ya, sesuai dengan tugas pokoknya bahwa anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman. Oleh karena itu, dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ, ya, bertugas, ya, melakukan tugas negara. Ya. Kemudian di sektor flyover Selipi, Jakarta Barat beserta 4 orang anggota. Pukul 15.25, 17.05, massa bentrok dengan pasukan Brimob di bawah jembatan flyover Selipi. Kemudian pukul 17.05 sampai dengan 22.00 WIB, massa selanjutnya dapat dipukul mundur oleh pasukan Brimob menuju Jalan Raya Bejompongan. Kemudian pukul 22.00 sampai dengan 22.30, massa yang dipukul mundur terbagi 2 kekuatan sampai pertigaan Bejompongan dan Ben Hill. Pada pukul 22.30 sampai dengan 23.15 WIB, pasukan Brimob yang memukul mundur massa demo yang ada di Ben Hill, selanjutnya pindah memperkuat pasukan Brimob yang mengarah ke Bejompongan, sehingga Mayor SS yang mungkin rekan-rekan sudah monitor ya, karena ada surat izinnya yang terbaca jelas di situ. Sehingga Mayor SS dan rekannya pindah mengikuti di belakang pasukan Brimob yang mengarah ke Bejompongan. Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memonitor UNRAS di area pom bensin. Namun Mayor SS dan rekannya berbagi jarak di area pom bensin sekitar 50 meter terpisah karena adanya asap gas air mata. Pada saat terpisah, Mayor SS duduk di atas motor yang sedang parkir di lokasi pom bensin. Selanjutnya rombongan Brimob yang mengendarai sepeda motor patroli tiba-tiba yang tertua di kelompok pasukan Brimob tersebut menarik Mayor SS dengan anggotanya dibawa ke arah mobil rantis. Next. Nah, di sini ada percakapan ya, dari rekan Brimob dan Mayor SS. Ya. Percakapan itu yaitu Mayor Brimob dari Brimob menyampaikan tertua Brimob, kamu ikut-ikutan demo dengan nada suara tinggi. Kemudian dijawab, saya tidak ikut demo, Pak. Lanjut, kamu ngapain kamu di sini kalau tidak ikut demo? Maaf Bapak, saya lagi menjalankan tugas. Disampaikan oleh Mayor SS seperti itu. Kamu tugas apa? Kamu dari mana? Saya dari BAIS. Mana? Kamu dari BAIS. Kamu pakaian preman. Kemudian yang tertua dari Brimob memaksa personil BAIS tersebut menunjukkan identitasnya dengan nada suara keras sehingga personil BAIS tersebut menunjukkan identitasnya. Kemudian rekan Brimob menyampaikan, kamu pangkatnya apa? Pangkat saya Mayor. Dan yang tertua dari Brimob melihat surat tugas personil BAIS tersebut dan memerintahkan untuk mengambil dokumen berfoto dengan yang tertua dari Brimob kepada anggotanya. Kemudian menyampaikan, siapa yang tertua di kelompokmu? Yang tertua di kelompok saya, Pak. Selanjutnya personel BAIS tersebut dilepas dari pegangan tertua, kemudian menyampaikan Mayor SS itu, maaf Pak, saya dari tadi di belakang pasukan Brimob. Sehingga alur perjalanannya dia tahu, ya, karena memang posisinya di belakang pasukan Brimob. Tertua Brimob langsung pergi bergabung ke pasukan Brimob lainnya. Jadi itu kronologis yang terjadi. Setelah itu yang muncul adalah itu tadi yang saya sampaikan, bukan hanya framing negatif ya, tapi itu framing yang syarat dengan kebencian ya. Judulnya BAIS provokator, BAIS ditangkap.
Seperti yang disampaikan Wakil Panglima TNI, seyogyanya ini tidak perlu disampaikan ke media. Karena apa? Karena anggota intelijen, ya, sifat-sifat tugasnya adalah rahasia, sehingga apabila terjadi sesuatu di mana, case di suatu kerusuhan atau suatu konflik, ya setidaknya harus diamankan. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di kasusnya pemberitaan hoax by TNI. Lanjut. Sebelum saya lanjutkan, bisa dipahami ya bahwa tidak ada penangkapan oleh Polri. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan. Ya, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Ya. Oke, sekarang kronologis yang kedua, kejadian kedua ini juga viral. Ya. Yang tadi Bais saja dirangkul aja sudah viralnya begitu, apalagi sekarang sudah proses penanganannya mungkin lebih keras. Ya, ya dengan agak dipiting gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya begitu di framing cepat sekali sebarannya. Ya. Saya sampaikan di sini bahwa video viral yang menunjukkan seorang anggota TNI, Pratu Handika Novaldo, diamankan oleh personel Brimob Polda Sumsel saat kerusuhan di DPRD Sumsel Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Dari video tersebut telah dilaksanakan klarifikasi oleh Dansat Brimob Polda Sumsel. Memohon maaf atas penindakan yang berlebihan dan kesalahpahaman yang terjadi pada anggota TNI AD Pratu Handika Novaldo saat aksi berujung rusuh di kantor DPRD Sumsel. Kemudian itu juga ditegaskan oleh Kapendam bahwa prajurit tersebut sama sekali tidak terlibat aksi unjuk rasa maupun provokasi, melainkan sedang mencari makan dan mengisi BBM motor saat peristiwa terjadi di SPBU. Ya. Jadi itu kronologi singkatnya. Kemudian lanjut, udah jadi tadi udah ada klarifikasi ya dari rekan Brimob ya, bahwa itu kesalahpahaman. Jadi mohon jangan di framing lagi ataupun di Kemudian yang ketiga itu pria di Sumut mengaku anggota TNI jadi provokator demo. Ya, ini juga sangat memungkinkan untuk di framing ataupun dibuat narasi negatif. Karena yang potongannya ya kan cepak, kemudian ya model-modelnya tegap kayak tentara lah biasanya gitu. Ya. Peristiwa terjadi pada Senin 1 September 2025 sekitar pukul 16.58 ketika massa dari Aliansi Akbar melaksanakan orasi di depan kantor DPRD Sumut. Seorang pria bernama Fajri Buhang, 25 tahun, ulangi 26 tahun, warga Medan Tembung, diamankan oleh peserta aksi setelah kedapatan mengambil dokumentasi dari depan barisan massa. Pria tersebut kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian yang berjaga. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan tidak dapat menyebutkan NRP, asal satuan, maupun menunjukkan kartu tanda anggota TNI. Dengan demikian dipastikan bahwa pria tersebut bukan anggota TNI, melainkan warga sipil yang berprofesi di bidang transportasi. Saat ini yang bersangkutan telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses pendalaman lebih lanjut. Oke. Lanjut. Selanjutnya berita hoax, seorang pemuda dituding sebagai anggota TNI dan tertangkap ikut menjadi provokator kerusuhan di Ternate. Dan ini sudah klarifikasi juga oleh Kapolres Ternate, terima kasih. Melalui keterangan resmi di Polres Ternate didampingi ibu dari yang bersangkutan, menjelaskan bahwa seseorang yang diamankan tersebut bukan anggota TNI, melainkan seorang pelajar berusia 16 tahun bernama Pascal Mamake. Oke, lanjut.
Berikutnya adalah video pria yang menyebut dirinya diperintah anak anggota TNI untuk menyerang markas Brimob Cikeas. Nah, ini juga sudah diklarifikasi oleh Kapolres Bogor ya, itu hoax ya. Dari viral sebuah video pengakuan tersangka berinisial M yang menyebut dirinya diperintah anak anggota TNI untuk menyerang markas Brimob Cikeas. Namun Kapolres Bogor AKBP Wika menegaskan hal itu tidak benar. Pengakuan tersangka M hanya akal-akalan agar bisa lolos dari proses hukum. Ia sengaja mencatut nama anak anggota TNI supaya mendapat perlindungan. Itu. Dan ada beberapa video hoax lainnya ya. Mungkin saya yakin rekan-rekan banyak monitor ya. Banyaknya video yang menyangkut pautkan aksi kerusuhan dengan TNI ya. Ya, ini yang perlu saya sampaikan dan tegaskan lagi, dan saya juga terima kasih atas kehadiran Karo Penmas, kemudian Karo Propam di sini, ya kan. Sejak bergulirnya kejadian-kejadian ini, TNI intens melakukan koordinasi terkait dengan permasalahan ini. Ini penting karena seperti saya sampaikan tadi bahwa potensi untuk membentur-benturkan antara TNI Polri, kemudian aparat dengan masyarakat itu begitu besar ya, dan itu otomatis akan memecah belah kesatuan bangsa ya. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa sampai dengan saat ini TNI Polri itu solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta akan terus bersinergi untuk menciptakan rasa aman, tertib dan kondusif. Demikian penyampaian dari saya. Nanti mungkin ada yang kurang ataupun ada penyampaian tambahan dari para pejabat yang duduk di samping saya akan saya berikan. Mungkin ada penyampaian, silakan Bang, kalau dari Karo Penmas. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati seluruh pejabat utama Mabes TNI, ada Pak Kapuspen TNI, ada Kababinkum TNI, ada Pak Danpom TNI, serta seluruh pejabat lainnya. Saya dalam hal ini hadir bersama Karo Provos Mabes Polri di Propam. Tentu ini sebagai wujud soliditas antara TNI dan Polri. Rekan-rekan yang saya hormati, tentu kita ketahui dalam perkembangan informasi kita sama-sama, dan saya selalu mengimbau teman-teman media lah yang menjadi saluran utama informasi yang kredibel. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh Pak Kapuspen TNI ini menjadi bagian penting. Selanjutnya juga dalam kegiatan secara wujud nyata, selain kehadiran kami di sini, juga Bapak Presiden Republik Indonesia jelas memerintahkan kepada Bapak Kapolri dan juga Bapak Panglima TNI untuk berkonsentrasi mengembalikan atau melakukan pemulihan keamanan dengan segera. Namun bisa dirasakan dengan langkah-langkah nyata TNI dan Polri, ada doa bersama, ada patroli skala besar gabungan bersama. Ini sebagai wujud kehadiran negara antara TNI dan Polri hadir bersama dan berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih pada Pak Kapuspen TNI atas undangan kepada kami dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan selamat untuk hari ini adalah hari yang suci, memperingati Maulid Nabi pada seluruh masyarakat. Tentu harapannya ini bisa sebagai muhasabah diri kita bersama-sama bagaimana membangun bangsa dan negara ini dengan cara-cara yang baik sebagaimana amanah konstitusi, termasuk
ada kaidah tentang Undang-Undang 9 tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum yang memiliki hak dan kewajiban bersama. Terima kasih. Terima kasih, Karu Penmas. Mungkin ada penyampaian dari... Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ayo. Izin Pak, saya Walda dari Antara. Mau bertanya Pak, ini terkhusus pertama untuk Pak Karopenmas. Ini kan isu tentang Bais yang jadi pakar demonstrasi kan sangat bergulir di media sosial Pak ya. Nah dari Mabes Polri sendiri, apakah sudah ada pemetaan untuk mencari-cari siapa di balik-balik akun-akun yang mengadu domba ini? Apakah sudah Mabes Polri sudah melihat ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggoreng isu ini di media sosial supaya sehingga masyarakat jadi bingung? Sudah ada penyelidikan ke sanakah? Itu pertama. Kedua, apakah nanti ke depan pihak BRIMOB dalam melakukan penjagaan demonstrasi akan ada evaluasi SOP terkait adanya hal seperti ini ketika mengetahui ada anggota intelijen atau BAIS misalnya berada di lapangan? Apakah sudah evaluasi diri, tidak langsung foto, tidak langsung expose, atau seperti apa? Apakah ada pembenahan sendiri dari pihak Polri sendiri? Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, untuk Pak Kapuspen atau mungkin Pak Karo juga, ini kan banyak di media sosial yang bilang Pak, skema para perusuh dalam merusak fasilitas umum, membakar stasiun halte, membakar gardu listrik, kan seperti sudah dilakukan oleh seorang ahli gitu. Mereka tahu tekniknya. Banyak di media sosial berbicara seperti itu, seakan-akan sudah terorganisir, sudah direncanakan orang yang ahli gitu. Nah, rasanya kan sepertinya masyarakat umum agak sulit melakukan hal-hal seperti itu. Mereka ada yang bilang ini orang-orang yang telah terlatih. Nah, dari TNI sendiri dan Polri sendiri melihat hal ini seperti apa? Apakah memang ada kecenderungan ke sana juga, atau memang melihat ini pure masyarakat umum saja yang melakukan perusakan? Terima kasih. Atas pertanyaannya, terkait dengan perkembangan situasi saat ini berangsur kondusif, dan kemudian langkah-langkah inventarisir dan juga pengamanan yang tadi saya sudah sampaikan, melakukan patroli skala besar gabungan bersama TNI Polri, ini kan sebagai satu langkah upaya dari mulai preemptif, kemudian preventif, dan juga yang bersifat persuasif sampai dengan penindakan. Inventarisasi di beberapa Polda yang sudah menangani dan kemudian juga melakukan konsolidasi, tentu akan melakukan analisa terhadap, khususnya pada konteks penegakan hukum, dilakukan analisa, dan kemudian dalam proses penyidikan ada gelar perkara. Analisa tersebut akan menjadi suatu hasil yang dikonstruksikan melalui proses penegakan hukum. Yang pertanyaan kedua terkait dengan evaluasi, tentu sekali lagi kita bersama-sama, mari kita jadikan saluran utama dalam informasi yang paling kredibel adalah teman-teman media dan jurnalis di lapangan. Artinya perkembangan teknologi tadi saya sampaikan sebagai suatu bahan informasi ini butuh pendalaman, butuh keakuratan, butuh nesesibilitas, dan butuh legalitas yang kemudian bisa dilakukan sebagai sajian informasi. Tentu keakuratan ini sudah dilakukan dengan kode-kode etik jurnalis teman-teman dan butuh klarifikasi ataupun konfirmasi kepada pejabat. Tentu itu yang perlu dilakukan. Namun demikian, ini sebagai tadi kami sudah sampaikan oleh Pak Kapuspen, ini sebagai suatu soliditas dan sinergisitas untuk ke depan. Tentunya Polri dan TNI atas perintah Bapak Presiden lakukan langkah-langkah pada konteks segera lakukan pemulihan keamanan pasca kejadian tersebut. Yang terakhir terkait dengan sepertinya ada orang-orang yang memang berpengalaman
Ya, kita masih lakukan tadi inventarisir, analisa, kemudian nanti kita akan sampaikan. Dan konteksnya di sini saya tidak pada itu. Ya, terima kasih. Bentar, saya jawab dulu ya. Jadi yang terkait dengan siapa itu pelaku kerusuhan itu terlihat terlatih. Memang kalau kita amati untuk polanya terlihat terorganisir dan terlatih ya. Oleh karena itu, kalau bagi TNI itu sebuah adu kecerdasan ya antara pelaku kejahatan, pelaku kriminal dengan kita. Oleh karena itu, beberapa masukan dari rekan media, dari masyarakat sipil yang kami dengar, dari pengamat-pengamat juga merupakan sebuah masukan bagi kami untuk berbenah dan mengevaluasi diri juga ya, agar kita lebih cermat, lebih antisipasi, kemudian lebih siap dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Saya Niko Anggriawan dari Kompas TV. Mungkin izin terkait dengan media sosial juga yang ramai pada akhir-akhir ini terkait dengan tuntutan para influencer Pak yang 17+8. Ada sekitar 3 hal yang ditujukan kepada TNI. Itu nantinya seperti apa tindak lanjut dari TNI terkait dengan tuntutan dari para influencer tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih dari Kompas TV. TNI sangat mengapresiasi ya, beberapa tuntutan maupun masukan 17/8 yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun. Ya. Intinya bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu, kemudian dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia, TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil. Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon izin Kapus, Bapak-Bapak sekalian, saya Sahrul dari Jawa Pos. Ada beberapa pertanyaan. Pertama terkait dengan yang diekspos hari ini, kan tadi sudah dijelaskan beberapa peristiwanya, kemudian kronologinya. Lalu kalau kita lihat lagi kan tadi sebenarnya dokumen-dokumen foto ataupun video awal itu tentu diambil bukan oleh masyarakat, karena kan diambil tentu oleh anggota, entah anggota kepolisian yang memeriksa atau anggota mendampingi ketika proses pemeriksaan itu dilakukan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya ini yang menyebarkan pertama kali sehingga akhirnya sampai di media sosial, sampai di publik, dan ada bahkan beberapa media yang memberitakan mungkin di daerah atau sebagainya. Artinya apakah dicari orang yang menyebarkan ini? Kalau dicari, kira-kira sudah ada tindakan, apakah tindakan disiplin atau tindakan proses hukum baik dari teman-teman di Polri maupun di TNI. Kebetulan kan di sini ada dari Propam, juga ada dari Puspom TNI. Karena kalau dokumen itu bisa menyebar, tentu ada yang menyebarkan. Sementara dokumen itu awal diambil bukan oleh masyarakat atau orang luar, artinya di internal sendiri gitu. Itu yang pertama. Mungkin itu kan bisa menyambung juga pertanyaan tadi yang apakah akan ada evaluasi dan sebagainya, itu Pak. Yang kedua, tadi menyambung dari Kompas kan, kalau tadi tuntutan 17+8 itu kepada TNI kan, selain kepada TNI juga ada disampaikan juga kepada Polri Pak. Barangkali Pak Karo bisa menjelaskan bagaimana respon Polri terhadap tuntutan 17+8 terhadap Polri. Terakhir mungkin juga ke Pak Karo, kalau kita dengarkan keterangannya Pak Kabid Humas Polda Metro dari hari ke hari kan terus ada progres penanganan, khususnya di wilayah hukum Polda. Dicari siapa dalangnya, kemudian sudah dibagi beberapa klaster, ada klaster perusuh, penghasut dan sebagainya, dan sedang dicari
aktor utamanya. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, aksi ini kan tidak hanya di Jakarta, bahkan tadi di daerah-daerah lain dan tidak kalah besarnya. Kalau di Makassar dikatakan Bapak Presiden korbannya sangat banyak, 4 orang meninggal dunia, di Jogja juga ada yang meninggal dunia. Kira-kira kalau dari Mabes Polri ini menyerahkan sepenuhnya ke polda-polda di daerah, atau Mabes Polri juga mencari tahu dan mendalami? Karena kalau ini terjadi di Jakarta saja mungkin Polda Metro Jaya saja, tapi ini kan masif dan terjadinya seperti terorganisir di berbagai daerah, hampir serentak walaupun memang tidak bersamaan. Apakah digerakkan atau seperti apa itu di dalam juga oleh Mabes Polri? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Tindakan kepolisian sejak perencanaan sampai dengan pada pelaksanaan dan pasca konsolidasi tentu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan intens, serta juga dalam pelaksanaan tindakan kepolisian itu dilakukan pengawasan baik internal maupun eksternal. Internal di sini ada Divpropam, ada Itwasum, dan kemudian secara eksternal juga dari Kompolnas dan bahkan rekan-rekan media sebagai kontrol sosial kepada kami. Dan tentunya secara khusus lagi seluruh masyarakat sudah bisa melihat. Yang selanjutnya adalah terkait apa yang menjadi tuntutan dalam era demokrasi. Tentu Bapak Kapolri selalu menegaskan Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern. Salah satunya adalah ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak anti kritik. Namun demikian, apa yang menjadi harapan masyarakat tentu ada rasa wujud kepemilikan atau rasa bahwasannya Polri milik masyarakat menjadi bagian. Namun konteks untuk hal ini kami menyerahkan dalam tuntutan tersebut, dan pada prinsipnya Kapolri juga menyampaikan tidak anti kritik. Itu yang bisa kami jawab terkait dengan evaluasi atau apapun. Inilah wujud kami soliditas dan sinergisitas. Sejak awal perencanaan dan pengamanan juga kami sudah dibantu dan TNI membantu kami, dan tentunya harapan-harapan untuk pemulihan keamanan ini pada konteks konsentrasi saat ini kita juga memohon untuk bersama-sama, karena kewajiban di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 pada pasal 8 kalau tidak salah, peran serta aktif bertanggung jawab seluruh yang juga melakukan penyampaian pendapat.